Warga Baktiasa, jumpa kembali di dalam podcast SMA Baktiasa Mau Mereh. Dan pada kesempatan yang sangat bagus ini, di studio kita sudah hadir dua orang narasumber ya, yang akan bisa kita wawancarai, bisa kita gali informasi terkait dengan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah kami. Siapakah mereka? Nanti kita akan perkenalkan ya. Baik, langsung saja saya persilakan untuk Ibu dan Bapak untuk memperkenalkan diri dulu ya, biar warga Baktiasa kenal siapa Bapak dan Ibu. Silakan. Baik, terima kasih untuk kesempatan perkenalan di sore hari ini. Saya Ibu Dr. Anda Yovita Hendrika Naung, Kepala Sekolah dari SMA Negeri 1 Golewa, Kabupaten Ngada. Oke, terima kasih Bapak. Dan saya Paulus Akarius Deornai sebagai Wakil Kepala Sekolah Urusan Lingkungan Hidup di SMA Negeri 1 Golewa. Oke, baik. Jadi ya, warga Baktiasa itu Ibu Kepala Sekolah dan juga Bapak Wakil Humas ya. Lingkungan Hidup. Oke, Lingkungan Hidup di SMA Negeri 1 Golewa, Kabupaten Ngada ya. Itu tepatnya di daerah Turkisa ya. Iya. Jadi Bapak dan Ibu ini hadir di sini melakukan studi banding akademik ya. Seperti apa kegiatan kami di Baktiasa supaya kita bisa berbagi. Nah gitu. Oke, baik. Ibu, pertanyaan kami yang pertama nih, kita langsung ya. Oke. Mengapa memilih Baktiasa sebagai tempat untuk studi banding akademik? Ya, sebenarnya bukan sebuah kebetulan, tetapi memang mempunyai dasar bahwa SMA Baktiasa yang pertama itu dari informasi maupun dari data-data yang sempat kami ikuti, Baktiasa itu mempunyai nilai lebih yang banyak. Di mana di sini banyak siswa berprestasi baik dari tingkat kabupaten Sika, provinsi maupun sampai di nasional. Lalu dalam pikiran kami, apa yang membuat bahwa siswa-siswa itu punya prestasi yang bagus? Jadi kami terdorong rasa ini, kami ingin belajar. Maksudnya supaya anak-anak kami juga bisa kami siapkan lebih baik untuk menghadapi, menyongsong era pendidikan yang sekarang ini, yang tuntutannya makin tinggi, era digital dan lain-lain, sehingga anak-anak kita, anak-anak kami di Golewa juga bisa menikmati pendidikan yang lebih baik, yang lebih berkualitas. Jadi ada dasar pertimbangannya tersendiri ya. Baik, mungkin pandangan dari Bapak bagaimana terkait dengan sekolah kami di SMA Baktiasa ini? Setelah Bapak berada di sini kurang lebih sudah hampir 6 jaman ya, sudah bersama dengan kami. Bagaimana Bapak? Baik, terima kasih. Untuk pertama, kesan saya sebagai pribadi itu saya sangat-sangat bersyukur dan berterima kasih saya boleh datang ke lembaga pendidikan ini, ke SMA Baktiasa ini. Awal saya masuk, saya begitu terkesan dengan suasana, terutama penyambutan dari suster kepala sekolah sendiri. Begitu ramah, menyapa kami dengan senyuman. Ini membawa sesuatu dalam diri saya. Paling tidak mungkin bisa saya tiru, saya bawa pulang ke sekolah saya. Lalu yang berikut, selain sambutan tadi dari suster, juga ketika kami masuk, kami diterima oleh staf guru yang ada di sini dan juga mungkin pegawai, karyawati yang ada di sini. Pokoknya penyambutannya begitu menyenangkan. Ya, itulah kami di Baktiasa ya. Jadi fleksibel, lebih santai seperti itu. Ibu, mungkin sebagai kepala sekolah ya, sebagai kepala sekolah di SMA Negeri, mungkin kita melihat bahwa mungkin siswa di sana banyak gitu ya. Mungkin ada hal-hal positif apa saja yang sudah Ibu temukan atau Ibu dapat ketika bersama dengan kami mungkin seharian ini, Ibu? Hal positif yang sudah didapat gitu. Ya, kalau soal hal positif dari pagi sampai siang ini semuanya positif ya, semuanya. Tetapi ya dari apa yang saya alami baik di dalam ruangan tadi maupun jalan-jalan dengan suster, saya lihat bahwa sekolah ini luar biasa dari beberapa aspek yang menyangkut 8 standar,
lalu yang menyangkut lingkungan hidup. Walaupun berada di tengah kota Maumere dengan cuaca panas, tetapi sekolah ini sangat rindang, ya. Apa istilah kerennya, green school. Green school ya. Green school ini. Saya bilang tadi bersama Pak Paul kami omong-omong, ya kita di sana harus tambah lagi pohon. Harus tambah pohon di bagian-bagian yang ini supaya lebih asri, lebih memberikan suasana yang lebih nyaman untuk anak, karena belum semuanya tersentuh itu kalau di sekolah kami, sehingga semangat spirit dari sekolah Bakti Arsa ini yang kami mau bawa juga ke Golewa, semangat persaudaraan, kekeluargaan, lalu pengabdian, semangat pengabdian. Bagaimana teman-teman Bapak Ibu guru walaupun hari libur tetap berada bersama dengan kami, memberikan istilahnya sudah beri banyak, beri banyak sekali, berbagi banyak sekali, sehingga ya saya tidak bisa katakan lagi karena rasanya semua ada di sini dan semuanya kami mau bawa pulang. Untung saja tidak bisa bawa dengan orangnya. Yang kami mau bawa itu ilmunya, pengetahuan, semangatnya, persaudaraan, semuanya kami mau bawa, kami adopsi, kami untuk coba bisa memberikan diaplikasikan di sana juga, diaplikasikan di SMA Golewa. Sehingga walaupun kata orang itu nanti ada kesenjangan antara sekolah negeri dan swasta dan segala macam, sebenarnya tidak, karena pendidikan itu sebenarnya bersifat terbuka. Jadi kita patut berbagi bersama, mau di Ngada, di Kabupaten Sika, sebenarnya sama-sama, karena kita sama-sama menjadi anak bangsa, gitu ya. Oke, mungkin setelah berada bersama dengan kami di sini, ada beberapa hal positif, hal baik yang sudah didapat dari lembaga pendidikan kami. Mungkin harapan ya, Ibu sebagai kepala sekolah, harapan ke depan terutama untuk SMA Negeri 1 Golewa setelah mendapatkan apa yang sudah kami bagikan di sini, seperti apa untuk di sana di SMA Negeri 1 Golewa? Ya, harapan-harapan kami, saya bersama teman-teman, yang pertama itu ketika pulang nanti kami akan berbagi dengan teman-teman yang tidak datang. Jadi kami akan berkumpul bersama, berdiskusi, lalu menceritakan semua yang ada di sini, termasuk dengan yang tadi kami lihat. Ada banyak hal yang kami lihat itu juga nanti kami berbagi dengan teman-teman yang tinggal, lalu kami akan memulai sesuatu yang baru dan lebih baik. Walaupun mungkin nanti beberapa tahun ke depan ya tidak seperti tidak seperti Bakti Arsa, tetapi kami akan berjuang, berusaha supaya kedatangan kami hari ini di usia Semangsa Gol yang ke-17 W17 itu ya, kami baru bisa keluar, baru bisa studi banding keluar, yaitu kami pilih Bakti Arsa menjadi tempat kami belajar. Nah, jadi kami berharap bahwa kedatangan kami 20 ya Pak Guru, kami 20 orang, kami pulang nanti kami akan bawa banyak untuk sekolah dan kami akan terapkan. Sekarang saya ke Bapak ya, bagaimana harapan Bapak untuk Semangsa Gol ke depan setelah Bapak berada bersama kami di SMA Bakti Arsa ini? Baik, terima kasih. Untuk harapan-harapan kami ke depan, apa yang kami alami, kami lihat sendiri di lembaga pendidikan ini Bakti Arsa, kami akan coba berusaha untuk membenahi di sekolah kami SMA Negeri 1 Golewa. Terutama yang pertama itu berkaitan dengan perpustakaan. Untuk perpustakaan mungkin kami mau meniru, di sini sudah sampai pada perpustakaan digital, dan kami juga berencana untuk berupaya, sudah ada wacana ini tahun-tahun kemarin, hanya realisasinya belum, tapi dengan ketika kami datang ke sini untuk belajar, melihat yang di sini, kami pulang nanti kami akan coba mulai dengan menata kembali perpustakaan kami, terutama membangun lagi dengan perpustakaan digital. Itu berkaitan dengan perpustakaan. Lalu yang berikut berkaitan dengan lab. Dengan lab untuk kami di sana, untuk sementara tuh digabung satu itu lab IPA. Tapi sebenarnya kan harus
dipisah-pisah, dipilah-pilah. Ada lab biologi sendiri, lab kimia sendiri, lalu fisika sendiri. Kami di sana masih satu. Lalu kembali ini kami coba benahi lagi, lalu coba membagi itu menjadi 3. Lab biologi, lab fisika dengan kimia sendiri. Lalu yang berikut berkaitan dengan penambahan pojok-pojok belajar dengan pojok-pojok doa. Dan kami berniat untuk sekembalinya kami nanti, kami coba membangun lagi, membuat lagi pojok-pojok belajar. Apalagi halaman kami cukup luas, begitu luas, panjang itu ya, lalu panjang, dengan mungkin menambah lagi tanaman pohon-pohon perindang untuk sekolah kami. Apalagi di sana daerahnya kan dingin ya, berarti pasti akan bagus sekali kalau hijau. Oke, baik, terima kasih Bapak. Ini kita berbicara tentang kurikulum ya. Tentang kurikulum IKM sekarang itu, kalau kami di sini kan Mendiri Berbagi ya. Berbagi di sana Mendiri belajar. Mungkin apa yang sudah didapatkan di sini tadi sedikit dari kurikulum sudah beri penjelasan tentang bagaimana sistem kurikulum di lembaga pendidikan kami ini. Mungkin rencana Ibu ke depan bagaimana sebagai kepala sekolah terkait dengan kurikulum ini? Tentang implementasi kurikulum Merdeka banyak harapan. Memang selama ini saya bersama teman-teman kami sudah mendaftar mandiri untuk memilih kurikulum Merdeka Belajar. Tetapi sampai hari ini kami masih sebatas diklat online. Teman-teman saya bilang kita semua harus mendaftarkan diri untuk ikut webinar diklat online tentang implementasi kurikulum Merdeka. Terpaksa agak sedikit ada ini ya, untuk supaya nanti bisa dapat jam mengajar harus memiliki 3 sertifikat. 3 sertifikat kurikulum Merdeka. Saya minta teman-teman seperti itu. Maksudnya supaya belajar. Lalu karena di Ngada itu yang sekolah penggerak baru 1 sekolah SMA. Lalu 2 minggu lalu kami dikumpulkan dari tingkat PAUD sampai dengan SMA, SMK di SMP Recis. Tetapi baru sebatas sosialisasi dari Kupang, dari petugas itu. Jadi tetap kepada guru-guru disampaikan bahwa kepada para kepala sekolah disampaikan bahwa nanti akan ada lanjutannya. Tetapi sampai kapan itu atau kapan dilaksanakan belum. Lalu saya berpikir bahwa ya saya dengan teman-teman harus buat terobosan untuk cari narasumber. Karena kalau nanti terlambat. Ya. Padahal baik kita bergerak. Padahal ini tahun ajaran baru sudah di depan mata. Sebentar lagi teman-teman pasti ketika mau mengajar, mau melaksanakan itu, tanya nanti pasti di kepala sekolah ini nanti bagaimana. Jadi saya ada harapan bertemu dengan Pak Guru berdua tadi, ini jalan Tuhan ya, jalan Tuhan bahwa saya kembali dari sini nanti saya undang teman-teman kepala sekolah, lalu nanti kami berbicara untuk datangkan narasumber. Narasumber Pak Adi siapa? Jadi kalau Pak Guru mereka tidak keberatan pasti bisa berbagi lah dengan kami untuk pelaksanaan kurikulum nanti. Karena semuanya masih dalam kegelapan, remang-remang, masih baru ada gambaran sedikit. Jadi pasti masih banyak membutuhkan bagaimana proses ya untuk bisa menemukan supaya dalam kita belajar bersama-sama berbagi begitu. Bagaimana tentang kurikulum, bagaimana mungkin harapan dari Bapak? Untuk berkaitan dengan kurikulum ini, IKM ini, kami lewat apa yang disampaikan oleh kepala sekolah tadi berusaha untuk belajar sendiri dengan mencari informasi dari Google, dari media-media sosial ini. Lalu sambil baca-baca mencari informasi itu, kami juga bertanya ke beberapa pihak yang paling tidak mereka sudah mulai menjalankan IKM ini, dan harapan kami mungkin kerjasama kami dengan Bakti Asa ini bisa tetap berjalan terus.
Baik, terima kasih banyak sekali sudah menyempatkan diri untuk hadir, untuk belajar ya, belajar juga untuk berbagi. Kami juga mendapatkan banyak hal dari teman-teman dari Semasa Gol ya. Semasa Gol juga sudah banyak sekali. Tadi saya sempat singgung agak sedikit, bajunya keren gitu kan. Ya, jadi itu adalah hal positif pertama yang kami dapat. Jadi terima kasih banyak, dan spesial lagi terima kasih karena sudah hadir untuk duduk di ruangan podcast ini untuk bisa berbagi bersama dengan kami. Sebelum kita akhiri, mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk kami di Lembaga Pendidikan SMA Baktiarsa ini dari Ibu Kepala Sekolah terlebih dahulu. Terima kasih. Kalau pesan dari saya khususnya tentang teman-teman atau tentang SMA Baktiarsa, tetap semangat, smart, dan siap berbagi kepada siapa saja yang haus pendidikan. Semoga semangat berbagi ini tetap dimiliki Baktiarsa untuk kedepannya, dan tetap melayani kami apabila mungkin kami nanti membutuhkan hal-hal baru, terutama untuk peningkatan kami di Semasa Gol. Ya. Terima kasih banyak. Siap Ibu, terima kasih banyak. Bapak, pesan-pesan untuk kami. Baik, terima kasih pesan-pesan untuk SMA ini, SMA Baktiarsa. SMA Baktiarsa maju terus. Harapan kami SMA Baktiarsa ini tetap menjadi yang terbaik. Amin. Ke depan. Menjadi is the best tempat belajar. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak sudah hadir. Mungkin kita perlu mengingat juga bahwa untuk kurikulum Merdeka ya, Merdeka Belajar itu IKM itu pertama kita ingin belajar itu di platform Merdeka Mengajar ya. Di platform Merdeka Belajar nanti ada aplikasinya, nanti diinstal di Play Store. Di sana semua sudah ada semua tentang bagaimana proses pembelajarannya, ada contoh-contoh tentang modul-modul belajar, poin belajar Pancasila, semua sudah di sana. Jadi itu mungkin hal utama yang perlu dilakukan supaya nanti IKM ini bisa kita pahami bersama dengan baik. Seperti itu. Terus ada hal-hal baik, hal-hal positif yang sudah Ibu dan Bapak dapatkan di SMA Baktiarsa ini, pulang selain untuk menerapkan di sekolah juga bisa berbagi untuk sekolah lain di Kabupaten Ngada gitu ya. Supaya walaupun mungkin mereka belum berkesempatan untuk hadir langsung di sini, tapi setidaknya dari ibu mereka, bapak mereka sudah bisa berbagi tentang hal-hal baik yang sudah ini, supaya semua kita bergerak bersama, supaya kita maju bersama. Karena moto SMA itu maju bersama, hebat semua. Baik, terima kasih banyak Ibu, Bapak sudah hadir di sekolah kami dan sudah bersedia untuk berada di ruangan podcast ini. Suatu kebanggaan bagi kami. Semoga hal baik yang sudah Bapak Ibu dapatkan bisa bermanfaat untuk Semasa Gol kedepannya di lingkungan Kabupaten Ngada pada umumnya, dan semoga kerjasama kita dalam pembelajaran situasi pendidikan itu tetap terjalan dengan baik. Kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan. Semoga hal yang tidak berkenan ini bisa dimaklumi oleh Bapak dan Ibu, dan bawalah hal-hal baik yang ada di lembaga pendidikan. Selamat sore, sampai jumpa. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih banyak Bapak. Baik, warga Baktiarsa, demikian sesi podcast kita kali ini. Semoga apa yang sudah kita dapatkan bersama Ibu Kepala Sekolah dan juga Bapak perwakilan dari SMA Negeri 1 Golewa Kabupaten Ngada menjadi hal yang baik untuk kita ke depan, terutama untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Selamat sore dan sampai jumpa. Terima kasih.